Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah Advent pertama ini dengan memuji nama Tuhan. KJ 76 bait yang pertama sampai yang kedua. Tak terasa, peringatan Natal sudah semakin dekat. Kita hendak merefleksikan kembali hadirnya Kristus, Allah Sang Terang di tengah kehidupan kita. Maka penting bagi kita menghayati minggu-minggu Advent agar memiliki spiritualitas penantian untuk menyambut kehadirannya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang selalu hadir dan berkarya dalam hidup kami umat-Mu. Saat ini dengan penuh ungkapan syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu sambil mengingat segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini, kami hendak memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah minggu ini. Kiranya ibadah saat ini boleh jadi dalam pertolongan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, Minggu Advent yang pertama, kembali kami bersekutu dan duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pembacaan dan perenungan kami berkenan kepadamu, dan agar seluruh hidup kami dikuatkan, disegarkan, dan dibaharui di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil terdapat dalam Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa waktu yang saudara habiskan paling lama untuk menunggu atau untuk menanti? Pernahkah saudara menunggu antrian yang sangat lama, menunggu lampu merah yang tak pernah kunjung hijau, menunggu kiriman atau menunggu seseorang datang? Berapa lama kira-kira seseorang pernah menanti dalam hidupnya memakan waktu yang sangat lama? Biasanya ada yang menunggu dengan sabar, dengan setia. Ada yang bersemangat, tidak sabaran karena punya pengharapan bahwa yang ditunggu itu luar biasa menyenangkan.
Ada juga yang bosan karena menunggu terlalu lama dan akhirnya memilih untuk tidak lagi mau menunggu. Lihat saja saudara, bukankah betapa kita tidak sabar menunggu pandemi ini usai? Sampai kapan kita harus berbakti di rumah? Sampai kapan kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa keluar? Kita bosan dan kita mengeluh setiap hari, bukan? Pandemi ini betul-betul kesempatan bagi kita untuk belajar menghayati apa sebenarnya arti dari menunggu atau menanti itu. Saudara, menunggu atau menanti adalah pesan Advent. Kita diajak untuk menunggu, menanti sebagai sikap iman, sikap spiritual orang percaya kepada Kristus. Lihatlah Abraham. Abraham dengan setia menunggu janji Tuhan, terus berjalan sambil menanti kegenapan janji Tuhan. Dan walaupun janji itu belum ada, belum digenapi, Abraham menyatakan ia percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan di mata Allah itulah yang disebut dengan iman. Lihat juga Israel, mereka belajar menunggu melalui beberapa tahap. Ketika keluar dari Mesir, mereka mengeluh, berteriak kepada Tuhan, minta makan, minta minum, dan langsung diberikan. Kemudian pada zaman hakim-hakim, ketika mereka jatuh bangun di dalam dosa, mereka belajar menunggu pertolongan Tuhan. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, Tuhan menjawab dengan menghadirkan sang hakim-hakim penolong. Nah kemudian, selanjutnya mereka harus belajar menunggu 600 tahun lebih. Mulai zaman Yesaya, mulai zaman pembuangan, berganti-ganti penjajah, sampai akhirnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, menunggu 600 tahun tentu tidak mudah. Jatuh bangun luar biasa. Mulai dari semangat menunggu berdoa, sampai sudah letih dan bosan, bahkan tidak lagi mau berdoa. Sekarang, bukankah gereja juga sudah lebih dari 2000 tahun menunggu kedatangan Tuhan kembali di tengah-tengah kita, menyatakan kemuliaannya? Pertanyaannya dalam minggu Advent, minggu penantian ini, apakah gereja, apakah saudara dan saya masih menanti dengan semangat, dengan sukacita, dengan pengharapan yang sangat kuat bahwa Tuhan akan datang dan kita sangat menunggu hal itu? Atau kita berdoa, Tuhan, tolong tunda ya. Jangan sekarang Tuhan, saya masih punya agenda lain, saya masih punya hal lain yang ingin saya lakukan di atas muka bumi ini. Atau kita berdoa, Tuhan, kalau bisa jangan dekat-dekat datangnya hari Tuhan. Karena hari Tuhan penuh dengan kengerian, kehancuran di mana-mana, porak-poranda segala sesuatu. Itu menakutkan Tuhan, mengerikan. Pada masa Advent ini memang dalam liturgi kita bernyanyi, Maranatha, ya Tuhan datanglah segera. Tapi itu di mulut. Karena dalam hati diam-diam kita berdoa, Tuhan, jangan segera-segera amat ya. Jangan cepat-cepat Tuhan. Di dalam semua webinar, pemahaman Alkitab, di dalam diskusi-diskusi tentang akhir zaman, ada banyak orang yang datang berjubel ingin mendengarkan. Ada banyak buku-buku dan tulisan dan khotbah tentang akhir zaman yang dibuat. Dan itu sangat laris manis ingin didengarkan dan diminati oleh jemaat. Kenapa? Bukan karena semangat menanti hari Tuhan itu tiba, tapi karena kita ingin memastikan untung-untung semua tanda-tandanya belum ada, belum hadir sehingga aman. Hari Tuhan masih jauh. Kita ikut, kita penasaran karena berharap di dalam hati kita hari Tuhan masih jauh datang. Nah, saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil Tuhan Yesus Markus 13 ayat 26, Tuhan Yesus menegaskan kembali
bahwa Anak Manusia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Soal waktu, kata Tuhan Yesus, tidak perlu memang kita cari tahu. Tapi pasti terjadi. Anak Manusia akan datang, pasti terjadi. Ada dua hal yang dipastikan oleh Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan pasti datang kembali. Dan yang kedua, Tuhan pasti mengumpulkan orang-orang pilihannya dari segala ujung-ujung bumi. Memang hari Tuhan penuh kengerian, penuh kesusahan, tetapi orang-orang pilihan Tuhan akan selamat. Itu pasti. Dan karena itu di ayat 28 Tuhan Yesus mengatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi. Hal-hal itu terjadi berarti apa yang dijelaskan sebelum ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baca seluruhnya Markus 13 itu. Ketahuilah, kata Tuhan, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus, pohon ara itu tanda yang umum, yang lazim. Orang-orang bisa memastikan bahwa musim panas akan datang kalau tunas-tunas pohon ara itu sudah muncul. Orang-orang akan mudah melihatnya, tidak akan memerlukan ilmu khusus untuk melihat atau memahaminya. Tidak perlu juru tafsir, tidak perlu juru ramal musim, tidak perlu hitung-hitung peredaran bulan dan matahari, tidak perlu cocokologi dengan banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Ketika ranting-ranting melembut dan mulai bertunas, maka itu artinya semua orang akan tahu bahwa hari Tuhan akan segera tiba. Ketika tunas-tunas tanda itu dimengerti, maka semua orang akan tahu Tuhan akan datang dan orang-orang pilihannya akan dikumpulkan. Soal kapan Tuhan datang, kita tidak bisa ikut campur, tidak bisa kita percepat, tidak bisa kita perlambat. Tapi yang satu pasti akan datang. Soal yang kedua, bahwa ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ini yang bisa kita siapkan. Ini yang bisa kita lakukan sesuatu. Mari kita tanya pada diri kita. Apakah saudara dan saya, apakah kita yang nantinya akan termasuk dalam orang-orang yang dikumpulkan pada hari Tuhan nanti? Saudara, di sebuah kantor pelayaran ada banyak orang yang sedang mengantri menunggu ruang wawancara dibuka. Ketika mereka sedang asik berbincang dengan riuh karena mereka menunggu jam wawancara itu dimulai, tiba-tiba saudara ada seorang yang berdiri. Dari antara pelamar itu dia tiba-tiba berdiri dan kemudian masuk di dalam ruang wawancara itu. Tidak lama kemudian dia keluar dan dia tersenyum karena dia berhasil mendapatkan pekerjaan di kantor pelayaran itu. Orang-orang lain yang masih mengantri di luar protes. Kenapa kamu masuk duluan? Sesuai antrian dong, kan kami yang datang duluan. Kenapa kamu yang masuk dan akhirnya diterima? Maka orang ini menjawab, tadi saya mendengar pesan melalui pengeras suara. Begini bunyinya, kami membutuhkan orang yang selalu siaga. Orang yang pertama menerima pesan ini dan segera masuk ke ruang wawancara akan diterima bekerja di salah satu kapal milik kami sebagai markonis. Dan ternyata saudara, hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang yang tenang, yang memperhatikan segala sesuatu, yang benar-benar siap sedia, yang mengerti arti kode, sandi di pengeras suara itulah, yang kemudian bisa berdiri dan langsung masuk ke dalam ruang wawancara itu. Saudara,
kelihatannya menunggu itu pasif, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi lihatlah bahwa menanti itu bukan pasif. Ada sesuatu yang harus kita siapkan, ada sesuatu yang harus kita tajamkan, ada sesuatu yang harus kita bentuk di dalam diri kita. Penglihatan kita, pendengaran kita, pengertian kita. Bayangkan kalau seandainya semua tunas pohon ara itu sudah ada muncul di sekitar kita, tapi kita tidak peka, tidak mengerti akan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah siap. Kita tidak akan pernah bisa menjawab semua tanda-tanda itu, merespon tanda-tanda itu dalam sikap hidup kita. Kengerian dan kesengsaraan itu baru tanda awal, kata Tuhan. Memang kengerian dan kesengsaraan itu ada untuk menguji iman manusia. Kengerian dan kesabaran itu memang diperlukan untuk meruntuhkan kepercayaan palsu manusia. Tapi bagi orang-orang pilihan, bagi orang-orang yang benar-benar percaya, kengerian, kesengsaraan itu justru malah membuat mereka semakin kuat berpengharapan dalam iman, dalam kasih, dan makin kuat berjaga-jaga. Kenapa? Karena dia tahu yang di depan adalah hari Tuhan, hari yang dirindukannya sudah di ambang pintu. Saudara yang terkasih, Minggu Advent di masa pandemi ini, walaupun dengan segala keterbatasan, ternyata ada yang bisa kita syukuri. Di Minggu Advent di masa pandemi ini saya mengira inilah Advent yang sebenarnya. Karena kita akan betul-betul dilatih bersabar, menunggu, menanti, tapi bukan dengan diam, tapi dengan aktif, luar biasa. Biasanya pada minggu-minggu Advent kita mulai banyak pikiran. Berapa budget yang kita sediakan untuk belanja Natal, bukan? Di mana ada diskon besar-besaran, kita kejar untuk belanja. Di mana ada pesta-pesta yang banyak tamu, banyak makanan dan penuh dengan dekorasi indah. Biasanya itu yang menjadi fokus kita, bukan? Tetapi tahun ini kita bersyukur juga karena lewat pandemi, ketika semua itu tidak ada, malah Advent kita menjadi asli. Advent kita menjadi penantian yang sungguh-sungguh. Bukan menanti jam diskon, bukan menanti tampilan acara yang wah di Natal nanti. Tapi benar-benar menanti Kristus yang lahir. Kita akan merasakan pengalaman seperti Yusuf dan Maria di masa Advent. Mereka berjalan dengan susah payah, jauh dari keluarga, banyak kecemasan. Dan di tempat yang tidak ada dekorasi, tidak ada drama, tidak ada kue-kue enak. Hanya ada bayi Yesus. Dan disitulah Natal terjadi. Saudara, orang-orang yang hidup benar dan orang-orang yang benar-benar menantikan Tuhan akan bisa berkata pada Advent dan Natal ini, anugerah Tuhan cukup bagiku, karena Kristus hadir dan selalu hadir. Walaupun mataku tak bisa melihat, tetapi tunas pohon ara itu sudah tampak jelas. Suara Tuhan nyata terdengar bahwa Ia mengasihiku, bahwa Ia tidak pernah meninggalkanku. Itu anugerah dan anugerah Tuhan itu cukup bagiku. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami tiba kembali di Minggu Advent yang pertama ini, dan sekali lagi kami akan mengingat saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, saudara-saudara kami yang lanjut usia, saudara-saudara kami yang mengalami banyak beban pergumulan hidup. Kami percaya Tuhan Engkau hadir menghiburkan dan menguatkan mereka. Kami juga terus membawa saudara-saudara kami yang ada dalam pemulihan karena COVID, dimanapun mereka berada, termasuk juga anggota-anggota keluarga kami Tuhan yang jauh dan dekat. Biarlah Tuhan tenangkan, Tuhan hiburkan, dan biarlah dimanapun mereka berada, mereka boleh menjalani masa pengobatan dan pemulihan ini dengan sukacita, karena Tuhan hadir dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami dalam pekerjaan, mereka yang terus berusaha untuk tetap bertahan, mereka yang terus mencari dengan segala daya upaya untuk terus melanjutkan kehidupan, mereka yang tetap setia melayani Tuhan walaupun segala kondisi di sekitar mereka tidak terlalu membantu kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan melihat dan mengawasi mereka. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Tuhan menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Kami juga terus berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang berjuang di rumah sakit, semua pihak bersama dengan pemerintah, bersama dengan setiap sukarelawan yang masih terus bekerja keras. Tuhan berkati, Tuhan pimpin pekerjaan mereka. Dan kami juga serahkan negara ini, biarlah dalam masa-masa menjelang pilkada, Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan ketenangan, dan biarlah masa-masa pandemi ini tidak menjadi semakin parah, tetapi kami dengan bertanggung jawab, kami dengan sadar menjalankan tugas kami sebagai warga negara dalam pilkada, tetapi juga sekaligus menjaga protokol kesehatan yang ada. Kami juga menyerahkan gereja-Mu Tuhan, GKI Merisi Indah, bersama dengan gereja-gereja lain yang terus berjuang untuk tetap bersekutu, bersaksi, melayani dengan segala keterbatasan yang ada. Kami percaya kami disatukan di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami bertahan, bahkan menang atas pandemi ini, dan nama Tuhan akan dimuliakan lewat semua karya pelayanan kami ini. Ya Bapa, dengan semua perubahan yang terjadi, baik dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat kami percaya Tuhan, Engkaulah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Karena itu, segala perjuangan kami tidak akan pernah sia-sia. Semua doa ini bersama juga dengan semua doa yang sedang dinaikkan oleh umat-Mu dari rumah mereka masing-masing, kami mau satukan dan kami mau letakkan di bawah tangan-Mu, di bawah kaki-Mu ya Yesus, karena kami percaya Engkau berkuasa untuk mengabulkan lebih daripada yang kami minta dan lebih daripada yang kami pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan telah memberkati kita. Kita akan menyanyikan lagu NKB 134, bait pertama sampai kedua. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan berkat anugerah kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur ketika kami boleh menerima akan berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh menerima akan persembahan kami. Dan Tuhan juga memberkati, menguduskan, supaya persembahan ini boleh menjadi melebarkan kerajaan Allah, khususnya di GKI Merisi Indah. Bapak Surgawi, kiranya Tuhan juga memberkati jemaat kami yang sudah memberikan akan persembahan ini. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang akan mengelola persembahan ini, baik kami sebagai majelis atau panitia atau komisi-komisi yang akan mengelolanya. Kiranya Tuhan memberkati dan kami boleh bertanggung jawab akan persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan dan ampunilah akan segala kekurangan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri menyanyikan nyanyian pengutusan kita, komitmen kita agar menjadi orang yang selalu berjaga-jaga dan penuh sukacita menunggu hari kedatangan Tuhan kembali. Kita nyanyikan Hai Orang yang Beriman. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab larut malam kelam bertambahlah. Hai jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Mengawal di Dewa Allah, memandang ke Mesir, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.